Baik, sudah mulai. Kalian bertiga yang mengendalikan suasana kelas ini bagaimana? Baik atau tidaknya? Bisa tentram gak mereka? Shalom adik-adik. Shalom. Adik-adik mohon tenang ya, harap tenang. Sudah tenang dan tenang. Adik, Juni tenang dulu ya. Kita mulai belajar. Ya adik-adik, mohon untuk berdiri dulu adik-adik. Ada satu yel-yel. Ada satu yel-yel. Ayo adik-adik berdiri. Adik-adik, siapa kita? Kami pasukan Kristus siap berperang melawan Bisa. Adek Karen, adek. Siapa dia? Tidak ada adek. Tolong kayak abang, adek. Oke adek. Nanti yang paling tenang dapat hadiah. Nanti yang mana hadiahnya? Nanti yang paling ribut ya. Nanti dipanggil untuk Dipanggil ke depan. Masih banyak utang ini. Nanti yang paling diam, yang paling tenang dipanggil untuk tebak Kadi gak butuh. Iya, tebak kata Kita dibagi sekolah dua. di Vietnam masih Adek ada. Martin jangan nakal-nakal ya. Adek Lisbeth, kamu dengar ya. Sopan dek. Oke adek-adek, ikutin nanti kalau saya bilang siapa kita? Kami pasukan Kristus. Gitu ya adek. Oke adek. Paul, adek Paul. Ini dia adek. Adek Simon. Oke adek. Nanti kalau bilang siap, kami siapa kita? Adek. Adek, tenang dulu adek Juni jangan urusan itu. Lihat abang aja. Oke adek. Siapa kita? Kami pasukan Kristus. Oke adek. Oke adik-adik, saya perhatikan bisikan lagi ya. Siapa kita? Adek, Kakak jangan Fitri harus bergerak. bergerak juga. Kakak Fitri harus bergerak juga dong. Iya, Kakak Fitri ke depannya. Oke. Kita bergerak di sini. Di sini aja kan. Dari kita. Iya. Siapa kita? Siapa kita? Kami pasukan Kristus. Siap berperang melawan musuh. Siap melawan pasukan. Oke adek, udah tahu kan? Adek coba lihat ya adek, kalau aku bilang siapa kita, bilang kami pasukan Kristus. Siapa kita? Siap. Udah adek, siap kayak gini deh. Siap Siapa kita? berperang melawan musuh. Ah gitu deh, bebas udah. Oke adek, mulai adek. Tenang. Siapa kita? Kristus. Jadi ada ini kita katakan semua ya. Siapa? Bilang kalau saya katakan siapa kita? Kami jawabnya nanti kami pasukan Kristus. Terus bisa lagi kan siapa kita? Kami siap melawan musuh. Melawan perang musuh. Oke adik-adik dengar ya adik-adik. Oke. Kita anak sekolah minggu. Siapa kita? Kita
Saya jemput untuk bantu berdiri lagi. Ayo sama-sama nyanyi ya. Kita sudah Pak. Kita sudah
jendela nggak dikunci dulu. Jendela nggak dikunci dulu. Mereka nggak itu berisik yang di samping. Hah? Nggak usah. Lazarus dibangkitkan. Adik-adik, sengaja gerakannya. Gerakannya begini ya. Nanti di sini dengar ya, kalau ada yang ribut ntar nggak dapat hadiah. Gak apa-apa. Karena kami ada sediakan games pohon buah-buahan. Nah, di balik buah itu ada tebak-tebakan. Nah, siapa yang diam, dia yang akan dapat pilih. Maka itu jangan ribut-ribut ya. Palingan kalau saya Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kakak Fitri. mau duduk. Shalom adik-adik. Yang ribut kan tidak dapat dan tidak dapat hadiah. Tapi sebelum sampai ada yang ribut. Shalom adik-adik. Pada saat ini, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, saya undang Adik Jimmy yang Adik Pejuni yang pimpin kita sekarang. Masih juga. Kita bisa berdoa ya. Adik bisa belajar. Nanti diajari sama kakak Jimmy. Kakak Jimmy bantu kakak Jimmy. Aku bisa. Bisa. Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur pada saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari kakak-kakak sekolah minggu kami. Berkati kami Tuhan agar kami mengerti apa yang disampaikan oleh kakak-kakak kami. Terima kasih Tuhan, amin. Terima kasih. Adik-adik. Saya mau bertanya boleh Kak Jimmy? Kamu tanya-tanya. Adik pernah nggak? Gak pernah dong. Adik pernah nggak kehilangan barang berharga? Diculik Kanisa.
dengar. apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, Tuhan menganggap kita sebagai anak yang berharga. Apapun latar belakang kita adik-adik dalam keluarga apapun. Jadi di sini di dalam Alkitab mengajarkan kita bahwa kita ini anak yang berharga. Nah, sekarang Kakak mau cerita. Ya. 50. Mohon tenang ya, Adek. Ini adik-adikku yang baik. Materinya hilang, Papa. Kamu lari adik kakak bisa bukan gitu. Ada yang buka kitabnya dulu. Gak ada tahu siapa ini orangnya. Biasa, Bapak. Saya ajak adik-adik buka pas Matius pasal 18. Apa? Ayat berapa, Kakak? Pasal Matius 18. Ini untuk mereka. Ayat berapa, Kak Fitri? Matius pasal 18 ayat 12 sampai 14. Coba yang jelas. Nah, pintar adik lo gini. Iya. Ayat berapa? Kakak. Saya mau cerita adik-adik. Ayat berapa? Matius pasal 18 Makanya bukan kalian ya. ayat 12 sampai 14. Makasih, Kak. Sama. Sama, Dede. Ya, nanti ada yang sini. Terus ya, Dek. Ayat 12 sama. Udah, Kak. Ya. Terus di kakak-kakak, Dek. Terus di kakak-kakak. Bentar ya, Dek, biar bisa. Lama. Ya. Bentar ya. Gak bisa sama ini. Makanya berapa? Pak, mohon Pak. Saya mau Masa cerita. Bapaknya jangan dulu ya, Pak. Kitabnya. Mohon Bapaknya jangan komen dulu. Ada ini itu ada roba ada kitab tuh. Kamu jangan. Ya, ada yang roba. Bukannya di komputer filenya. Beri dong. Terus tinggal buka aja. Kenapa buka WA? Belum ada. Bercanda itu ayah baru dikirim. Udah dapat semua, Dek? Baca. Kalau kita taruhan hilang, Kak. Ya, cari dulu. Persiapan. Baru dibawa itu. Lazarus dibangkitkan. Pada suatu hari, adik-adik, mari baca buka. Udah kakak, udah baca aja kakak. Pada suatu hari di penggunungan ada seorang gembala. Tahu itu siapa gembala? Tidak. Seperti Tuhan Yesus benar yang mengembalakan kita sebagai anak-anak. Domba. Ya, domba itu adalah peliharaan. Adik-adik, gembala ini mempunyai binatang atau ternak. Itu apa itu, Dek? Domba. Anjing domba. Ini tahu nggak? Gambarnya apa? Pinter, betul sekali anak domba. Ya. Bisa nggak? Jadi, Jangan. jadi adik-adik, ada suatu gembala di
kepadamu, sesungguhnya jika dia berhasil menemukannya, lebih besar kemuliaannya daripada atas yang 99 ekor yang tidak sisa. Namun yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Amin. Ya. Nah, ini adik-adik. Itu kamu. Itu Bapak. Nah, ini gambar gembala. Itu namanya Nabi Gembala. Soalnya dari dulu kemarin. Harus tahu lah ya. Wow, banyak kali. Nabi Petrus. Nah, dari Vanessa. Ada yang bisa diangkat. Tepuk diam. Tepuk diam. Adik-adik, di suatu hari di pegunungan Kakak, aku ada juga ada domba kakak. Itu aja kak. Iya, soalnya baru dimunculin kan baru nampak deh. Iya, aku mau jelasin dari awal ya. Iya, kamu menjelasin dari awal dulu kak. Terus nanti ulang selesai. Ayo semangat. Ini latihan. Kok beda kakak dombanya kakak? Nanti yang diam kakak panggil dapat game. Yes. Diam. Iya. Tapi yang Suatu diam hari. nggak ikut apa permainan. Jatuh kakak. Tapi nggak butuh. Suatu hari di pegunungan ada seorang gembala yang mengembalakan. Dia mempunyai binatang atau ternak yang namanya domba. Binatang domba itu semuanya berapa adik-adik? 100 ekor. Oke, mantap. 100 ekor. Setiap hari adik-adik gembala ini membawa domba ini ke kebun. Orang. Iya, ke kebun. Tapi sih makan orang. Saking makan kita. Nah, ini adik-adik dibawa ke kebun. Buat apa adik-adik? Ada yang tahu nggak? Nah, Itu lebih 1 ekor. ada yang pinter. Iya, untuk mereka. Nggak ada ekor. Ketika tiba malam hari adik-adik, setelah membawa di ladang rumput, tiba pada malam hari adik-adik, seorang gembala ini membawa dombanya itu ke rumah pulang. Jangan. Nah, adik-adik, setelah dibawa pulang, gembala ini menghitung semua dombanya itu. Iya, dia menghitung kan. Tiba-tiba adik-adik, ada seekor yang hilang. Dia tersesat adik-adik. Ekornya hilang. Enggak. Ekornya hilang. Satu ekor domba. Ekornya yang hilang. Iya. Ekornya doang. Nah, gimana kalau ada kayak kehilangan sama kalian adik-adik? Pasti cemas Nggak ada kan? ekor kami kak. Bukan ekor. Terus ini namanya binatang. Binatang yang namanya adik-adik. Pasti cemas kan adik-adik? Kemarin dia kehilangan kakak. Kakaknya untuk dipasangin. Apalagi kalau kehilangan kakak. Kemudian adik-adikku, gembala ini pergi kembali mencari yang satu ekornya. Yang satu ekor domba tadi. Dari mana lu? Dia mencari di tempat yang dia bawa tadi adik-adik. Bohong. Benar. Dari mana? Makanya ada Sevi, kau dalam Alkitab tadi udah baca ya. Ini bapak cari kita Ya. Tiba-tiba adik-adik, dia mendengar suara domba. Domba yang tadi adik-adik yang hilang. Nah, dia tuh. Kayak mana cara mendengarnya? Tangannya kayak mana? Wah, pinter. Ya. Kamu ini. Dia mendengarkan itu suara apa? Nah, itu suara domba yang hilang.
Iya, dikasih kamu senjata. Ekornya nyangkut. Ternyata adik-adik, domba itu terjebak di mana adik-adik? Tahu nggak? Mana? Di kolam. Ya salah. Siapa yang tahu? Hah? Nah, adik-adik di semak pelukan adik-adik. Nah, udah pada luka kan adik-adik? Ekornya nyangkut. Betul. Nyangkut Setelah itu ekornya. adik-adik dia mengambil dan membawa pulang. Semak-semak itu seperti rantai ya, Pak. Nah, tuh dia mengambil. Nah, dia angkat adik-adik dia setelah dia bawa pulang adik-adik, apa yang terjadi setelah itu? Gembala itu mengembalikan di kandang yang Yang banyak. ada dia. Gembala yang di kandang adik-adik. Oh. Nah, Kasih tadi enggak? bentar ya dek, kita cerita dulu. Nanti bertanya ya. Setelah itu adik-adik, gembala ini sangat berbahagia. Kenapa berbahagia adik-adik? Karena namanya masih hutan. Karena ekor domanya kepotong. Ya betul, ada yang dia pintar banget. Hadiah dong. Karena anak dombanya itu dapat semua adik-adik. Nah setelah itu dia memanggil tetangga sama saudara-saudaranya adik-adik. Namanya siapa? Buat apa dia memanggil saudaranya dulu adik-adik? Buat foto kambingnya. Salah adik-anak. Ngerayain keberhasilannya. Gembala itu Membaikan kembali. Gembala itu mengajak sahabatnya dan tetangganya adik-adik yaitu Cita, beda, Kak. untuk bersuka cita bersama. Seperti kita juga adik-adik, kalau kita udah mendapatkan sesuatu yang berharga, kita juga harus berbagi kepada teman-teman kita. Ya. Makanya itu adalah ajaran Tuhan Yesus adik-adik. Aku mau berbagi. Nah, setelah itu nah, coba baca nomor 1 adik-adik, 1, 2, 3. Kita Begitu juga. Apa domba ya? Adik-adik. Yang itu dibahagiakan kita. Tapi kita kan banyak yang hilang cuma satu. Bentar adik-adik, kayak gini ceritanya. Oh, gimana, Kak? Biar kakak jelasin ya. Kenapa kita dianggap seperti domba yang hilang? Karena seperti kita, Tuhan Yesus itu adalah gembala kita adik-adik. Ya. Kalau kita salah jalan, Tuhan mencari kita. Kenapa harus domba yang Dan misalnya kita ke rumahnya. Tahu rumahnya kan? Mana rumahnya? Kalau rumahnya dalam dunia itu yaitu gereja adik-adik. Wah, Kalau ini bukan hati kita itu Kak, rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu kan tubuh kita.
keluarga kita udah maksudnya udah berantem atau apapun yang terjadi di keluarga kita, nah di sini diajarkan kita bahwa kita ini berharga adik-adik. Oh, begitu. Iya, kita berharga. Kita dikasihi Tuhan. Jangan lupa-lupa, jangan malas-malas ke gereja ya, Dek. Ya, kakak juga ya. Oke, kita masuk dalam Ayat hafalan. ayat hafalan. Apa itu? Ayat hafalan ya, Dek. Kita baca bersama-sama ya, Dek. 1, 2, 3. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Iya. Bapak kita yang di surga tidak mau kita hilang atau terjauh dari Dia ya. Ya, betul. Jangan lupa ya ayat hafalan ini ya. Minggu depan kakak mau tanya lagi. Masuk kita ke Beraktivitas. dan sebelum itu kita malam ini saya undang adik anak untuk pimpin kita dalam doa. Enggak. Serem kali. Adik Hana jangan lompat-lompat ya. Oh, dua. Ajari aku. Kakak pun nak berkata. Adik Fitri saya, kita dari dia. Adik-adik, bukan adik-adik. Teman-teman, Teman-teman, tutup mata. tutup mata. Lipat tangan terus. Tutup mata. Kita Lipat tangan. angkat tangan. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik Bapa yang dalam baik kerajaan surga. dalam kerajaan surga. Pada saat ini kami telah mendengarkan sabda firman-Mu Pada saat ini kami sudah mendengarkan sabda firman-Mu dan cerita tentang anak domba yang hilang. dan cerita tentang anak domba yang hilang. Dan begitu juga dengan diri kami. Dan begitu juga dengan diri kami. Kalau kami jauh dari-Mu Bapa, Kalau kami jauh dari muka Tuhan selalu mengasihi kami Tuhan selalu mengasihi kami dan mencari kami dimanapun kami berada. dan mencari kami dimanapun kami berada. Terima kasih untuk cerita firman Tuhan Terima kasih untuk cerita firman yang Tuhan kami dengarkan saat ini. yang kami dengarkan saat Kiranya ini. memberkati kami semua. Kiranya memberkati kami semua. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Saya carikan banyak-banyak ya Kak. Aku capek. Terima kasih ya. Oke, adik-adik. Siapa yang suka mewarnai? Aku. Ada nanti. Kita mandi dulu ya. Enggak, pakai kelompok. Baik kelompok. Kelompok cewek sama cowok itu. Kalau cewek cowok dan kelompok aja. boleh Ya. Aku pun itu sih. Satu cowok. Jangan.
Kok aku nggak dikasih ya? Oh, ada ketua. Apa ya? Kakak-kakaknya nggak modal. Ada ini merupakan ini ya. Diam dulu ya. Diam dulu adek. Mulutnya mau terlepas kalau marah-marah. Kami melaporkan bahwa kami tidak mempunyai kertas. Ada itu. Tuh. Kami nggak dikasih. Kasih. Maksudnya kalau yang satu dikasih yang satu adik-adik. Biar sama dapat ya. Ini ada. Apa sih ayah? Pak dosen, di sana ya Pak dosen, semua direkam ya Pak dosen. Apaan sih ya? Ya Allah. Mau dua mereka semua mau lakukan. Kasih dong. Ya gimana nih? Sini kameranya. Sini kamera. Aku nggak dikasih. Aku nggak dikasih. Cuma ini dikasih sama aku. Ya diganti ya. Berapa sih modal ini kemarin? Modalnya Apa senyum-senyum Bang Bun? Modalnya berapa sih? Ada nggak sponsor di sini? Ini ada motifnya dulu ya. Iya nanti kasih lagi. Ada yang Kasih jangan pelit-pelit balikan lagi ya. Ini Kak, ini. Siapa Nah, mau gurunya nggak modal ya? Kenapa kertasnya cuma terbatas gitu? Emang fotokopi berapa ya? Ini kita di sini. lagi dipanggil kakak? Tapi ada yang boleh ganti nggak? Mau ganti warnanya tuh ini. Maunya warna ungu. Iya Kak. Iya dari Aku ada sekolah minggu tapi gak dikasih kertas ini. Iya. Adek. Mereka gak punya modal. Terima kasih. Siapa yang mau lagi? Satu buku warna merah. Wih, ini tahu kita. Ya ambil aja. Tadi dia memanjang kali. Yang paling bagus dapat nilai. Ya.
live, jadi aku harus bicara jujur. Rolnya sampai full body ya. Aku belum bawa mic. Ada 2 menit lagi ya. Siapa cepat ya? Amarkan pukulan. Warna coklat. Ditulis namanya ya. Ditulis namanya. Ditulis nama. Berarti yang nggak ada Pada Peter ada ini weh. Kalau KB ini sama dengan Juni. Ambil bawa lain aku di situ. Apakah Nggak dikasih. ada Siapa ada merah, ada merah. Cepat ya dek. Soalnya kita nggak bilang tadi kami itu telah dapat pensil ya. Enggak, itu harus ada kita sama kita anak kacang baru. Ini netizen, ada pengaruh ini. Jadi so, kamu kan tadi kada bilang kamu dua orang mungkin open lagi. Kak, minta dulu. Siapa yang muda? Aku udah selesai, aku udah selesai. Mau pertama. ini udah nih. Lika. 1 menit lagi. Dek, nama kali, Dek. Ini namanya domba susah. Ayo. Waktu habis. Ini juri kita mana? Juara. Tapi masih belum mulai sih. Belum tulis nama, Kak. 30 detik lagi semuanya dikumpul biar dinilai. Ya kalau nggak ada aja ya, ayo. Ada. Ada. Apa nilai ya? Hitungan mundur 10. 10 9 8 7. Hitungan mundur 10 sudah close untuk penilaian. 10 9 8 7 6 5 Ya, dapat. 4 Dombanya warna 3 2 1. 1. Enggak diterima lagi. Habis. Maaf ya, sudah habis waktunya. Saya nggak terima. Makasih kerjasamanya dari apa itu? Ini sudah terlambat atau bagaimana ini? Enggak belum. Itu ibu gurunya yang terlambat, bukan anak muridnya. Coba ayo lihat yang mana yang paling bagus saya. Ini berapa? 3 orang atau berapa orang? 3 orang. Tapi dari belakangan baru dikasih. Oh ya, oh, kelompok. Acuh, Pak. Aku lihat ini. Corona itu ya. Corona. Lihat dulu dia. Jangan menilai lagi. Saya tidak boleh. Enggak kuat aku lihat ini. Itu gara-gara air. Cepat melempar gitu ya. Gak mau aku. Ya ada. Respon begitu. Ayo dulu mau cepat. Aku lihat dia.
Nah, tadi yang kakak udah janjikan, yang diam itu yang akan kakak panggil. Dia dekat sekali ya. Kakak mau panggil siapa ya? Ada Kera, ada Rizko. Ade. Ada A. Paling mau. Kakak mau panggil Ade Paul. Mana juara satunya? Ada Paul cari. Nanti bakalan baru dapat. Tadi nilai sama bapak. Dia nilai sama guru. Ada yang tiris saja. Ade Paul kira mau pilih buah yang mana? Buah salak. Mana? Itu lebih bagus Mana kalau buah salak? Buah naga namanya Ade Paul. Tapi saya mau buah semangka. Ya, Ade Paul mereka kakak-kakak bacakan aja deh. Apa ini, Ini Kak? pertanyaan buat Ade Paul. Oh, ini games. Games. Apa tema cerita kita hari ini Ade Paul? Apa yang gila? Apa tema cerita kita hari ini Ade Paul? Kau bisa dikasih tahu. Jangan dikasih tahu. Jangan dilihat di belakang. Jangan dilihat. Kenapa? Ayo. Kami. Ayo, apa tema? Aku adalah anak yang dikasih tua. Saya. Oke, kita acak lagi ya. Kita panggil yang paling diam. Paling dia. Ada Itu tidur kamu yang diam. Ada Karen mau pilih buah apa? Ayo ada Karen mau aja nih. Ada Karen mau pilih buah yang mana? Sabar ya, kakak bacakan. Terima kasih. Pengen ikut apa? Domba yang ditinggalkan sang gembala berjumlah. Yang ditinggalin 99. Nanti ya. Oke, siapa lagi? Kakak Jimmy panggil, kakak Jimmy panggil. Siapa? Kakak Jimmy yang paling diam. Kakak Loba. Kakak Loba. Ayo. Ada Roba. Ada Loba. Kakak Rohani. Kakak, Kak Jimmy lagi di atas. Akhirnya ingat Kakak Jimmy. Mau pilih yang mana? Oh iya. Katakan aja. Kalau ini Nah, kita bacakan ya. Mengapa Tuhan mencari domba yang satu itu? karena Menurut domba. Nanti ada yang menyusul ya, ada yang Roba. menurut Roba ini. Jangan taruh lagi ya. Ngapain khusus itu abang? Itu buah kan udah jatuh dari pohonnya nggak bisa ditempel kembali. Ayo ya, jangan tempel lagi. Ayo. Dikasih lagi sekolah ini, Kak. Sejak 2 tahun yang lalu. Ade Simon. Itu tidur tadi kak. Ayo Ade Simon. Salah, kalau saya salah. Aku tadi begini, Kak. Iya, jangan iri ya. Tadi begini. Ntar giginya pindah. Kakak selanjutnya enggak. Ayo Ade Simon. Ade Simon pilih ya. Ini bukan lapo-lapo ya, Ade. Ini buah. Hah? Udah tahu. Itu buat apa? Berapakah jumlah semua domba? 100. Ade Simon benar. Udah. Berarti nanti Ini nggak usah ke depan tadi. nanti yang juara-juara itu akan panggil satu-satu untuk dapat hadiah. Aku juga kan. Udah. Nah, sekian dari game kita. Sekian dari presentasi kami adik-adik, kiranya pada sekolah minggu kita hari ini memberkati kita semua. Salam. Mana ada? Lanjut dulu. Ini juara deh. Enggak lah, itu buat Oh ya, nanti ada Enos ya, adik dulu. Nanti kakak Enos Ya. bagi ya. Nih kamu panggil mereka tuh. Dia masuk. Ini juara 1. Ini juara 2. Simon Naruto, bos Naruto, Simon Agun. Elia, woi. Aku sama Elia dong. Ya juga sama dia, sama kami kayak sini sama dia simpan baru ya. ya. Disimpan ya. Silakan Pak Bos bagikan.
Kasih aja satu-satu per orang. Aku mana? Kenapa kami kabar? Presentasi dulu. Ada Roba. Maju ada Roba. Ada Keren. Sama ada Simon. Maju lagi. Enggak apa. Dapat. Cuma biasa. Bisa jawab. Bagi-bagi sama teman-temannya ya, Dek. Berbagi itu bisa. Tuhan berkati ya. Bagi mereka satu berdua. Iya, Satu mereka. soalnya di yang satu cukup. Biar romantis satu berdua. Kakak. Bagi-bagi ya, Dek. Harusnya lo dia yang menang, tapi ini apa ini? Oke. Ibadah kita selesai. Baik, silakan duduk semuanya. Ini di depan dulu yang 3 orang yang presentasi. Bagi sama Ade Supri lah. Enggak. Ada yang mau bertanya atau ada yang mau kasih masukan atau ada yang Ada pertanyaan saya ini. boleh? Kenapa domba yang disamakan dengan anak-anak manusia? Nah, Karena itu kenapa bukan babi? Padahal itu sama-sama peliharaan. Karena budaya Timur Tengah itu domba itu yang menjadi peliharaan paling utama ada. Sebi. Terus siapa sih? Kalau sekarang gimana? Nah, itu bukan domba, itu kakak pisau. Kalau ini bukan domba ya, Dek. Ini domba. Itu gembalanya. Ada lagi Itu janda. yang mau bertanya, yang mau kasih masukan angkat tangan. Iya, Elia, yang lain diem. Aku mau kasih masukan buat lagu yang lagu Sukacita. Ini bukan kritikan tapi masukannya Pak Son. Ayo, siap. Nah, coba kalau yang direp itu yang direp kita semua berharga di hadapan Tuhan itu lebih bagus. Kalau di hadapannya itu kayak hadapan siapa gitu. Mereka pasti, Coba N-nya aja juga tidak Yang besar ini saja, yang besar. Cuman tapi mereka pasti bertanya-tanya kan kalau Ya, terima kasih ya. Tuhan baru. Ya. Ada lagi? Iya. Si Paul dulu satu-satu angkat tangan. Satu-satu. Masukan dari saya untuk berbicara itu ada kalimatnya yang terapkan di depan. Tadi itu apa ya? Sepertinya bermarah. Apalagi ini. Jadi ketika harus berminggu itu tugas apa ya? Kata harus berminggu itu lalu dengan itu. Jangan harus berminggu yang ada minggu. Jadi itu buat saya supaya ke depannya Masukan buat kamu atau masukan buat mereka? Masukan dari Masukan buat saya katanya. Oh ya, baik. lebih tenang lagi, lebih tenang
kasih Pak sarannya. Juni. Iya, soalnya udah dibilang tahu. Ada lagi? Nggak ada lagi ya? Iya, sebelum plus saya kasih komentar dulu. Yang pertama adalah yel-yel. Ya, yel-yel kalian tadi menurutku jong. Jadi yel-yel itu benar-benar salah fatal. Itu ya. Jadi harus diulang. Coba kalian yel-yel lihat. Coba di slide yel-yel, di slide awal. Salah kata. Nah, di yel aja kalian itu menurutku bukan bahasa anak ya yang kalian buat. Jadi bukan bahasa yel itu kan kayak ice breaking itu kan ada bahasa anak, bahasa yang bersahabat, yang gampang diterima gitu loh. Ini siapa kita pasukan Kristus, pakai pasukan, pakai berperang, kayaknya maksudnya ini kurang memadai untuk anak ya. Ini mohon diganti. Jadi kalian remedial untuk yel-yel. Ya, salah ya. Terus next adalah lagu. Kembali ke lagu. Nah, di lagu tadi udah ada lagu tuh. Slide 2. Tolong yang mengoperasikan ya agak berkepetan ya. Ini dari ya kalian. Kenapa kotak-kotak? Padahal cuma itu doang. Nah, gitu. Nah, di lagu sebenarnya ini kayaknya ada unsur budaya timur di dalamnya ya. Jadi apa namanya anak manis itu biasanya orang timur lebih elegan kalau menggunakan anak-anak manis gitu ya. Nah, kategori anak manis seperti apa? Tapi no problem sih. Anak manis Tuhan sayang, anak manis Tuhan cinta, anak-anak Tuhan sayang, anak-anak Tuhan sayang. Oke, berarti anak-anak sekolah minggu maksudnya ya. Karena kita berharga. Tuhan Maha Bersuci ini udah bagus. Kau memunculkan aku berharga. Nah, terus itu masukannya udah bagus ya. Yang lagu yang pertama, lagu yang kedua, ini kalian harus lebih kekeh gitu untuk gerakan. Jadi yang paten gitu loh. Jadi jangan kalian kayak gini, ragu. Ayah sebenarnya saya tahu gerakannya cuma gak ada yang kita. Tapi maksudnya yang oke gitu loh. Ada gerakannya cuma Soalnya Jimmy gerakannya beda sama si Kalau di- Fitri itu ya. Itu mohonlah harus dibangkitkan, good, penyamun diselamatkan, Sakeus disadarkan, Petrus dipulihkan. Ini adalah lagu Alkitabiah. Saya suka untuk lagunya. Ya, tapi masukan Elia tadi bisa juga diperhatikan. Kita semua berharga di hadapan Tuhan. Jadi ditambahin kata Tuhannya. Di hadapan Tuhan aja, semua usah di hadapannya. Di hadapan Tuhan aja supaya anak itu lebih memahami makna kalau ada kata Tuhan. Makasih ayah. Adanya, ya. Itu mohon diperhatikan. Berarti kalian untuk lagu ini harus membuat video klip karena menurut saya kalian tidak bagus untuk eksekusi lagunya di live. Jadi Maksudnya jadi harus gerakan. remedial juga, maksudnya kalian lagu pertama dan lagu kedua harus bikin video. Kalian pakai musik dan kalian bernyanyi. Oh, Dan, dibuat video, direkam audionya Iya, aja, audionya aja kan? direkam dalam bentuk video. Oh, baru nari-nari itu. Nanti. Udah dicek? Belum. Ada di videonya saya. Udah, Belum. Soalnya aku lagi sibuk terus. Jangan tanya lagi. Oh iya. Ditanya lagi dong. Kan belum bapak cek. Nanti saya lihat. Nggak usah. Nanti balik. Iya, jadi sama harus gimana? Iya, disampaikan. Cerita yang bagus saya. Udah nanti aja. Saya lagi fokus ya, maaf lagi ngajar. Ya, nanti kita bicarakan. Masa ngomong dulu?
Sudah, berarti tugas kalian itu ya, bikin video klip, gerak dan lagu di awal, di lagu pertama dan lagu kedua. Oke, siap. Nanti kita negosiasi. Doa. Nah, tadi kan ada beberapa doa. Jadi harapannya kalian ketika berdoa yang diikuti anak sekolah minggu itu lagu doanya jangan kepanjangan. Ini tadi cukup itu 2-3 kata. Ini tadi sampai 7 kata gitu. Tuhan, terima kasih kami sudah berdoa. Maksudnya cukup 2-3 kata. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah selesai. Jadi kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Panjangan, gitu ya. Jadi cukup 2-3 kata. Kalau itu diikuti anak-anak sekolah minggu. Kecuali kalau kamu sudah berdoa sendiri, oke. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah selesai mendengarkan, itu bisa. Tapi kalau untuk diikutin anak-anak sekolah minggu, 2-3 kata, pemenggalan katanya ya, supaya diperhatikan. Itu harap diperhatikan. Lagu sukacita oke. Cerita menurutku gagal sih. Ya, gagal sih menurut saya ceritanya, karena yang pertama saya nggak tahu nih apakah ada insiden di dalamnya. Cerita itu saya sudah berulang kali kasih tahu, kalau cerita jangan kalian langsung kasih tahu ceritanya apa, apalagi kalian dari awal sudah buka Alkitab, boring gitu loh. Maksudnya anak sekolah minggu nggak tertarik lagi, cerita ini udah denger, udah tahu, udah itu. Buat cerita itu semenarik mungkin. Buat cerita itu anak-anak sekolah minggu tidak tahu apa yang kalian ceritakan, penasaran dulu di awal. Nah, adik-adik harus disampaikan dulu apa nih tadi pesan daripada cerita. Ternyata tentang anak yang hilang atau domba yang hilang. Nah, adik-adik punya peliharaan nggak di rumah gitu? Atau adik-adik suka binatang nggak? Ayo, kamu suka binatang apa? Nah, dikasih tahu, maksudnya jangan langsung to the point ke cerita gitu loh. Itu langsung boring. Kamu cerita di awal itu bersahabat dulu nih, yang relevan, yang adik-adik alami. Adik-adik apa? Mungkin adik-adik punya peliharaan di rumah. Walaupun tidak punya peliharaan, adik-adik suka binatang apa ya? Tanya satu-satu. Oh, Martin suka kucing, good. Ditanya satu-satu boleh. Jadi jangan langsung ke cerita. Nah, baru kalau kau udah simulasi anaknya, hari ini kakak juga mau cerita loh tentang binatang yang ada di dalam Alkitab. Binatang apa ya? Gitu. Jadi buat mereka penasaran untuk berpikir gitu loh. Jadi jangan langsung ke Alkitab, udah tahu cerita, boring, ini mah udah 20 kali diceritain. Masalah itu Nah, itu dia masalahnya aku bilang tadi, kan aku udah bilang tadi di awal. Hal ini apakah terjadi insiden, tapi atau kau memang bisanya seperti itu? insiden, makanya sengaja. Jadi dia pembacaan dulu. Tapi memang ketika si Fitri pun eksekusi ini gini loh. Kalian sebagai guru sekolah minggu menggunakan alat peraga saja tidak menarik gitu loh. Maksudnya tidak elegan, maksudnya tidak seru gitu loh, boring. Apalagi kalau kalian nggak pakai alat peraga, mati kayak gitu. Kemauannya aja kali ya. Ya, itu ini saya kasih masukan overall ya untuk semuanya. Jadi alangkah baiknya kalau kalian kan sebenarnya ada 3 nih, harusnya guru sekolah minggu bisa langsung ke sini. Nah, coba lihat adik-adik. Disampaikan aja, coba Supriyadi, coba lihat di gambar, ada gambarnya, ada apa aja. Ada Jimmy. Karena ada yang mengendalikan kan, jadi dia di sini bisa langsung merangkul dan bertanya ke personal. Itu lebih baik daripada kamu berdiri. Nah, sekarang kamu kayak presentasi jadinya gitu ya, supaya lebih memahami cerita yang sudah dibawakan. Ya, anak-anak tahu. Terus cerita ya, tapi semuanya udah bagus sih, slide-nya bagus, itunya bagus. Tapi mungkin lebih diperbaiki bahasanya sih. Kalian kalau cerita sebagai WL, sebagai MC, sebagai sekolah minggu cerita, itu harus dibedakan bahasanya. Bahasa anak gitu ya. Jimmy, kamu juga satu pembelajaran. Cerita ya. Oke, kalau untuk cerita menurut saya kalian diluruskan saja. Karena memang Bagus tadi, Pak. selain itu yang bagus ya, tapi eksekusinya kurang. Iya, Itu ya. Foto ayah itu. Bercerita, ayat hafalan. Gagal ya. Coba kalian tadi, coba kalian ulang ayat hafalannya. Aku lihat dulu. Semua gagal.
Gagal semua mereka ini. Ini enggak. Yel gagal lagu. Oke, diulang. Cerita lulus ya. Doa. Gagal lah ya, lagu lulus. Iya, ayat hafalan. Coba ayat hafalan. Ayo jangan buat bangkitkan pemberontakan. Baik. Tison. Iya. Ayat hafalan kan sudah muncul. Kok kemana? Jangan grogi dong. Kalau salah harus bertanggung jawab. Nggak usah ketakutan gitu. Coba Tison sampaikan ayat hafalan kepada anak-anak. Coba saya lihat dulu ulang. Bagaimana cara kamu menyampaikan ayat hafalan kepada anak-anak tadi? Apakah dengan cara yang tadi? Apa ada hal yang baru? Coba kamu sampaikan. Oh iya, coba. Mau diganti atau kamu atau siapa yang mengendalikan? Tapi saya mau lihat dulu. Siaran ulang dalam menyampaikan ayat hafalan. Salam adik-adik. Salam. Adik-adik kita akan menghafal ayat Hafalan. Nah, adik-adik, siapa yang di sini udah kelas 6? Siapa sih di kelas 6? Claudia. Siapa lagi? Aku. Oh, siapa lagi ada di sini? Nah, yang udah kelas 6 boleh bacakan buat teman-teman yang lainnya ya. Ayo sama-sama baca. 1, 2, 3. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Matius 18 ayat 14. Nah, adik-adik yang tidak bisa baca nanti diminta orang tuanya untuk ngelatih ya. Belajar menghafal di rumah. Nah, jangan lupa ya ayat hafalannya di Matius 18 ayat 14. Sekian dan terima kasih. Nah itu dia. Berarti tetap ya. Tetap sama. Berarti ayat hafalannya gagal. Jadi maksudnya ini ayat hafalan kan kamu cuma menyampaikan biasa. Mana kreativitasnya? Mana kalian itu kreativitas alat peraganya mana? Kreativitasnya mana? Maksudnya ini dapat apa anak-anak dalam ayat hafalan? Saya sampaikan waktu itu ada beberapa teknik atau ada beberapa cara untuk menyampaikan ayat hafalan supaya menarik buat anak-anak. Itu ya. Gitu. Bisa kalian suruh maju ke depan, di print satu kata atau dua kata, atau bisa dengan gerakan gitu ya. Maksudnya Matius 18 ayat 14. Demikianlah juga Bapamu yang di sorga tidak, ya, maksudnya supaya anak tahu tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Maksudnya ada gerakan, ada 3 sampai 5 gerakan. Jadi anak-anak tahu. Coba nanti dari anak-anak itu pasti tahu nih gerakannya gitu. Ya. Masih banyak cara untuk melakukan ayat hafalan, baik lewat slide, lewat gerakan, lewat maju tampil ke depan dan peraga. Berarti ayat hafalan diulang ya. Oke, siap. Aktivitasnya cuma sekedar masukkan aja. Sebenarnya sudah bagus untuk aktivitasnya, tapi kalau eksekusi di sekolah minggu disarankan aktivitas kalau boleh tidak kelompok ya. Sarannya personal aktivitas kalau boleh. Apalagi itu bentuknya mewarnai, kecuali kalian bikin bangunan, bikin kreativitas yang lain, ada dibutuhkan kerjasama untuk aktivitas boleh. Tapi kalau untuk mewarnai, menempel, itu kayaknya personal ya, lebih arah personal. Oke, itu kalian lulus. Untuk gamesnya, gamesnya menurut saya bagus, menarik. Jadi ada kreativitas. Nah, ini kayak gini, jadi kan gamesnya nggak biasa gitu loh. Jadi kalian taruh pohon, kalian kan, nah adik-adik tahu nggak ini apa? Jadi kayak buat mereka penasaran. Kita mau gamesnya dengan ini ya, apa ya? Ada yang tahu nggak ya kayak gitu? Maksudnya supaya penasaran. Oke, itu saja. Sebentar aku baca dulu tadi beberapa tulisan saya. Jadi lagi ulang, lagi video. Bagus, baca gerakan, cerita. Nah, buka Alkitab ini saya bilang kalau boleh di akhir ya. Nah, adik-adik, cerita yang tadi kita dengarkan itu terambil dalam kitab. Harus dibaca bersama-sama nggak ya? Boleh dibaca bersama-sama, boleh dibaca intinya saja. Tadi ada anak sekolah minggu nggak tahu lah judul ceritanya. Anak sekolah minggu Diam, kan? ngantuk tidur lah ya. Anak sekolah minggu tidak tahu karena itu tadi dari awal sampai akhirnya. Tenang loh ya.
Tapi dia tenang, tapi karena tidak menarik, karena tidak ada suatu challenge, akhirnya apa sih gitu. Coba kalau tadi ada penekanan tertentu, mungkin dia akan lebih excited. Amin ayah. Terima Ya. kasih ayah. Itu sebagai siapa? Kakak. Mereka bisa tuntut seperti ini. Ya. Iya, mereka tidak. Jadi perlu kita perhatikan. Baik. Nah, sejauh ini saya lihat sudah beberapa kelompok, sudah 1 dan 2 kelompok. Ini masih PR keras buat kalian. Harus bisa mengendalikan kelas dengan bijak. Udah ya, tadi sudah kena ada gitu diam apa segala Iya, macam. makanya itu kamu tepuk diam. Jangan Tapi nilai hanya karena dia nggak yes, apa sih. controlling all, ya. Controlling all maksudnya ada yang ngantuk, ada yang tidur-tiduran, ada yang bercanda, ada yang ini. Bagaimana mengelola kelas supaya kelas itu dalam suasana kondusif. Iya, kamu lakukan tapi gagal. Tapi dia, maksudnya enggak terarah gerakan kamu ini sudah. Makanya tadi saya bilang untuk hal ini kan saya sudah sampaikan tips bagaimana untuk mengamankan kelas. Jadi tadi kelas ini sebenarnya pada saat kamu masuk ternyata anak sekolah minggunya semuanya anak autis dan hiperaktif. Dan bagaimana cara kamu mengendalikan? Buat peraturan di awal. Adik-adik, hari ini kita akan masuk dalam sekolah minggu. Aturan pertama, kedua, ketiga. Gitu ya. Terus kalau kayak gini tadi kan semuanya ngocer. Sampaikan aja. Dalam kita masuk kelas ini, kakak aja ya yang cerita. Adik-adik semuanya diam. Nanti kakak akan tanya satu-satu, baru bisa dijawab. Itu ya. Paham ya Tison ya? Oke, itu tadi untuk mengendalikan kelas. Diperhatikan ya. Terus gunakan bahasa yang baik dan benar dalam berbicara, baik dalam slide. Gitu ya. Tadi ada beberapa contohnya adik-adik itu enggak baku ya. Karena kalau kalian di Jakarta juga adik-adik, mereka nanti ketawa gitu. Tulis itu adik-adik. Ya, halo adik-adik gitu. Jadi tulis kata adik-adik. Walaupun kalian dalam eksekusi sering sekali adik-adik gitu kan. Tapi sebenarnya yang benar itu adik-adik. Adik-adik hari ini itu bahasa yang baik dan benar. Hah? Ya adik-adik, adik-adik. Tapi di slide kalian tadi adik-adik gitu ya. Bahasa yang baik dan benar itu adik-adik. Siapa? Gitu ya. Terus doa tadi sudah. Nah, kalau kalian lagi dalam situasi apapun, kalau lagi nyanyi, kalau lagi doa, harapannya seperti itu ya. Maksudnya saya memberikan masukan ini supaya kalian pun nanti eksekusinya di sekolah minggu jangan membiasakan hal yang salah. Belum. Ya, jika doa harus fokus ketika berdoa, yang lain juga ikut berdoa. Nah, untuk kelas harusnya kalian secara simpel pembagian 2 kelas, kelas kecil dan kelas besar. Kalian lagi mengajar di kelas mana? Kelas kecil atau kelas besar? Oke, tapi overall untuk kelompok ini cukup bagus ya. Cukup bagus ya, kita berikan aplaus buat kelompok ini. Terima kasih. Belum dipersilakan duduk ya. Dapat nilai. Iya kan, tapi masih dapat nilai 75. Masih standar ya, tapi kalau mereka perbaiki nanti mungkin bisa jadi 99 mungkin. Baik, silakan duduk untuk kelompok. Dan satu yang penting, kalian sebagai pemimpin masa depan, harapannya kalian sebagai pemimpin itu memiliki aura transformation. Jadi, oke, aura transformation. Jadi ketika seorang pemimpin dia loyo-loyo, secara otomatis audiensnya pun akan loyo. Kalau kalian semangat, halo, secara otomatis audiens pun anak-anak pun akan semangat. Kalau kalian suka ngambek-ngambek, itu ya, anak sekolah ngambek akan ngambek, gitu. Gak mau aku. Nanti anak sekolah lempar kayak gini. Ya tergantung. Aura kalian itu akan tertransfer, gitu ya. Nah, jadi harusnya kalian itu bisa elegan, slow motion, bijak dalam mengeksekusi setiap emosi, gitu ya.
supaya kalian profesional dalam eksekusi semuanya. Kenapa? Oh tidak, mata saya merata ya. Cuman mungkin nalurimu terlalu tajam. Baik, untuk Tison, terima kasih. Saya lihat kamu lebih aktif. Jadi nanti kita bisa bicara empat mata melewat tender yang harus kita jalankan ya. Baik, kelompoknya Juni, apakah ada yang mau dieksekusi secara mencicil? Yes. Jadi kami eksekusi kapan nih perbaikan ini? Harus bersiap kapanpun, secepatnya. Pada masuk kelas kalian udah eksekusi. Boleh pindah turun nggak? Belum. Ayo kelas. Oh iya boleh. Oke, makasih. Boleh. Buat makanannya. Terus. Walaupun lebih pahit dari mulutnya. Oh iya udah 11.36 ya. Oke. Kita. Jadi waktu kita Belum. mau pulang ini. Ini kalian sudah matang belum persiapannya atau belum? Kalau enggak ngapain? Belum. Ayo, kan mereka yang di video. Udah matang belum? Ini mereka eksekusi satu-satu dulu. Katanya mereka ayat hafalan, untuk videonya belum. Hah? Ngapain? Panggil. Pergi sudah. Ayo langsung eksekusi. Halo bang, maju ke depan. Senyumannya. Ini kan eksekusi ya. Kita harus kalau pakai lomba itu harus dengan lomba. Gini ya. Sini Bang. Ya. Kita tolong pulang betul. Udah langsung yuk, biar kita cepat pulang yuk. Ya, boleh. Oke, shalom adik-adik. Baik, sebelum kita mulai, kami Bukan juga mereka, ayah. Bukan mereka saja. Emang kami diajak juga. Anak sekolah minggu ayah diajak apa? juga. Kan ayah apa? Kenapa? Anak sekolah minggu diajak juga. Kan udah selesai. Boleh. Ada kepala di loh nona. Mereka yang remedialnya hafalan gimana Mereka caranya? sendiri aja lah, Pak. Lanjut, anggap aja sama saya aja sampaikan. Oh, oke. Kan mereka ada yang kesusu. Oh ya boleh. Udahlah. Kalau kalian nggak mau bebas nggak mau. Pak. Sendiri aja. Kalau kalah kali. Baik, lanjut Jimmy. Ayo cepat dong. Nah adik-adik sebelum kita mulai kakak buat peraturan. Nah adik-adik gak boleh ribut, tapi jika adik boleh ngomong ketika kakak mau ngajak adik bicara. Baik adik-adik kita akan membacakan ayat hafalan kita yang terdapat dalam Yohanes 1 ayat 5. Ayo kakak-kakak dapetin adik-adiknya untuk membuka Alkitab. Mereka udah dewasa. Aku permisi dulu ya. Ada di sini Dek. Lanjut aja. Anggap aja aku semua anak sekolah minggunya. Saya waktu itu. Karena remedial ini. Buka aja masih masuk. Makanya konfirmasi yang jelas baru pamit. Baik, kita akan membacakan bersama-sama ayat hafalan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Yohanes 1 ayat 5. Next. Karen, tenang kalian ini. Saya akan menyebutkannya kata per kata, nanti adik-adik ikuti ya. Yohanes 1 ayat 5. Yohanes 1 ayat 5. Terang itu bercahaya dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Baik, kita ejak perkata ya adik-adik.
Yohanes 1 ayat 5. Yohanes 1 ayat 5. Terang itu bercahaya, Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu Dan kegelapan itu tidak menguasainya. tidak menguasainya. Nah, kakak mau nanya nih, ayat hafalan kita Yohanes 1 ayat 5. Nah, kakak mau nanya sama adik Simon, Habib, setelah terang itu bercahaya, kalimat apa seterusnya? Terang itu bercahaya. Di situ. Lupa. Di dalam kegelapan. Oke. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Saya tanya lagi sama adik Rizka. Setelah di dalam kegelapan, Terang di atas kita dia kakak. kalimat apa? Menguasai kegelapan. Dan Menguasai dia dan tidak menguasainya. Dan kegelapan itu Menguasainya dan kegelapan itu tidak menguasainya. tidak menguasainya. Dan kegelapan itu Nah. tidak menguasainya. dan kegelapan itu tidak menguasainya. Oke, satu kali lagi kita akan menyebutkan Itu komen. Ya di komen ini pasti. Bagaimana cara kita? Lanjutkan ini, jangan takut. Lanjut ini, anggap aja nih iklan dan harapan. Ini bisa ya. saya undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Nggak mau kakak. Ikuti kakak ya adik-adik. Kegelapan hati. Jimmy, kamu yang berdiri bukan yang lain. Kamu juga Elia. Kegelapan hati. Next. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Kirain lagi cerita dia. Ayo diam dong. Baik. Ayo berdiri sudah. Simon, Jimmy. Oi, berdiri lo, hargai firman kalian ini ya. Ayo. Kalian ikuti kakak ya. Ya. Yohanes 1 ayat 5. Yohanes 1 ayat 5. Ayat 5. Terang itu bercahaya Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Tidak menguasainya. Sekali lagi, Yohanes 1 ayat 5. Yohanes 1 ayat 5. Terang itu bercahaya Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Tidak menguasainya. Yeay. Coba itu dulu, tapi udah bagus. Jadi saya sudah masukkan. Tadi kamu sudah bagus, tapi jangan terlalu kaku untuk menyampaikan kepada anak-anak. Jadi kalau kamu bilang Yohanes yang kalau aja, ayo dari Yohanes. Minggu depan sudah akan baca.
jangan. Emang tembus ya? Tembus. Tembus banget. Oh tembus. Tapi aromanya masih original sih. Oke, terima kasih Junit. Aplaus buat Junit. Jadi next ya yang tadi yang barusan presentasi yang tadi bisa dicontoh yang sudah dilakukan oleh. Maksudnya kalau udah mentok kreativitasnya boleh nyontek aja sih yang seperti yang mereka lakukan tadi. Ya, kalau aja maksudnya mereka tidak udah mentok kan nggak bisa mikir, contek aja yang sudah ada gitu. Ya, tapi kalau memang masih bisa berkreasi ya lebih baik. Baik, sudah selesai. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mbak Dewi kemarin pompa-pompa balon sama siapa ya? Oh Elia ya? Siapa? Kadia. Pernah dibalikin punya tadi ya? Sebentar, udah dibalikin belum? Itu punya dia ya? Yang 3 kan? Iya di. Kata siapa itu? Ayah siapa yang nanya? Apa? Siapa yang nanya? Si Kak Gustini. Baik. Sudah. Jadi aku cek dulu di sini. Untuk kelompok 1 yang sudah eksekusinya itu, jadi mereka sudah angsur ya. Lagunya udah ya? Ayat hafalannya sudah oke. Lagunya bukan urusan kamu ya. Urusan kelompok dan urusan saya. Oke. Baik. Ada lagi mau bertanya? Tanyakan hal-hal yang perlu Anda ketahui dan layak untuk pahami. Saking semangat. Oh iya, sebentar. Saya ini dulu. Besok ada komsel. Ada yang berminat mau ikut? Gimana dulu? Jangan siapa? Tison udah di backlist ya, sorry. Hah? Tison udah di backlist ya. Oh, iya, apa yang mau? Besok ada komsel di rumah Pak Cesar. Yang belum sama sekali ya. Sebentar aku cek dulu. Aku juga udah. Yang belum Martinus. Besok di itu. Ya bukannya aku udah. Iya kan? Ini penuh aja. Belum. Ini masih bagian dari kelas. Jangan. Udah habis jamnya. Lagi dong ayah. Juni, jadi belum pernah ya? Udah. Si Di mana kamu? Kami udah. Mau berminat gak? Jangan. Rizka? Jangan. Udah berminat. Semester 4 aja. Rizka mau ikut komsel? Tapi itu tanya mau ikut. Tapi itu ini sebelumnya yang kalau mau pergi yang boleh pakai AC ya. Maksudnya jangan dibuka pintu itunya. Kamu mabuk nggak? Hah? Rizka ya. Sebenarnya tadi aku ada niat, nggak mau aku lagi. Terus Lisbeth jangan dulu ya dipending ya Lisbeth ya. Walaupun ada keinginan tapi memang kita sudah tutup pintu ya. Desi? Mau Desi. Siapa yang sering buka jendela kalau jalan ya? Desi suka muntah nggak? Perjalanan jauh. Dia nggak suka buka ya, dia suka kaki. Enggak ya. Oke, Juni. Juni suka muntah nggak? Enggak ya. Jangan maksudnya kalau udah naik mobil, aduh mau muntah, aku harus pakai AC alam. Kasihan yang lain maksudnya macet. Paul sudah pernah ya? Belum. Paul sudah pernah belum? Oh yang kemarin yang Mela. Eto bersedia? Dia bersedia. Itu bersedia. Siap. Eto. Kami kemarin semester 2 semua. Jimmy bersedia nggak? Jimmy. Nggak Dia usah. bersedia. Ya, kalau dia nggak mau. Terus Sri mau tanya.
Cuma main musik ya, musiknya mah nggak ada. Jangan, Simon masih dalam tahap pemulihan. Main gitar dia. Yang dari semester 2 ada Rizka, Desi, Juni sama Eto ya. Besok kita berangkat habis berbuka puasa baru kita jalan. Makan part 2 nanti di sana, buka puasa part 2. Rizka, Desi, Juni, Eto. Untuk list band di skip dulu ya. Satu semester ini jangan berharap dulu untuk ikut. Sama temannya satu lagi siapa namanya, yang laki-laki? Iya, Tison ya. Di backlist untuk sementara ini. Nanti ya, nanti alasannya buka di link ya. Nanti dibaca jauh di blog. Itu apa jalannya jauh, naiknya dempet-dempetan. Nah, itu alasan klasik sih, pembelaan karena memang udah di blacklist. Nggak ada mau kirain. Nah, jadi harapannya ini Rizka, Desi, Juni, Eto bisa berangkat besok setelah buka puasa. Terus harapannya kalian bukan yang muntah kan? Mabuk mobil. Oke, kelas atas ya. Baik. Itu dari omongan. Kamu cinta. Baik, ini 3 dulu, nanti kita cari lagi yang lain. Saya tandai mukanya ya, Rizka, Desi, Juni dan Eto. Kalau kalian gagal berarti itu pembelajaran buat saya. Orang yang sudah di checklist tiba-tiba gagal, berarti suatu pembelajaran kedepannya kalian akan dipertimbangkan dalam segala sudut apapun. Jadi gagal mencintai. Ya, soalnya ini saya suka tandain orang-orang yang sudah membuat janji. Ini juga ayah harus dipertimbangkan. Ya. Kan kami yang mau nih. Yes. Berarti ayah ini harus dipertimbangkan. Saya suka. Kalau ada fans fanatik gitu ya kan, itu tuh benar-benar itu yang membuat follower saya makan bertambah gitu ya. Ya, oke. Terakhir kalau saya berapa? Nanti saya jadi sombong ya jatuhnya ya kalau ngomong. Belum. Soalnya kalau saya semakin banyak ngomong, semakin banyak hal yang baru bisa didengar. Ada jalan lain. Ini nanti ayah harus ini ya. Baik, kita akan berdoa. Ayah jangan bawa sini ya. Tidak, saya tidak mungkin berniat. Jangan. Niat saja tidak punya. Enggak bawa absen lah. Pengurus kelas besok kalau memang sudah tersedia air minum dikabarin aja ya. Sebelum kita berdoa saya minum dulu ya. Kamu boleh. Ayah. Jadi habis itu Modal dong ayah. Kan lagi puasa loh ya. Apaan? Emang kan puasa? Iya. Saya biasanya suka yang mini-mini sih. Soalnya kalau saya minum manja gini. Oke. Gak ada uang. Gitu doang, cuman Basahin. iya basahin tenggorokan aja. Ya, biar elegan lah. Biar ayah. Ayam. Iya, baik. Biasanya kalau firman Tuhan katakan doa orang yang terzolimi, doa orang yang sedang membutuhkan pertolongan akan didengar. Boleh Simon berdoa di depan. Saat ini mungkin doamu yang lebih. Saat ini doamu yang bisa menembus plafon. Balik paham sih. Belum genteng. Waktu. Baik, mari kita satu doa. Mari. Doa, terima kasih sudah selesai belajar. Engkau pimpin kami semua agar pelajaran yang kami dapat dapat masuk otak kami dan dapat kami praktekkan ke depannya jauh lebih baik. Haleluya, amin. Amin. Makasih Simon. God bless you all. Tison mana Tisonnya? Kok nggak kelihatannya? Bapak itu Tison. Oh iya, cukup kayak gitu sih.